channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran tajwid kita, yaitu mengenai salah satu cabang dari mad far'i, yaitu tentang mad badal. Jadi secara bahasa, mad artinya panjang dan badal artinya pengganti. Jadi apa sih yang diganti di sini? Yang diganti adalah hamzah sukun menjadi huruf mad. Jadi secara lengkapnya, secara istilah, mad badal adalah kaidah panjang yang terjadi karena menggantikan hamzah sukun atau hamzah kedua dengan huruf mad. Jadi kan tadi sudah jelas sebenarnya di pengertian ya, bahwa terjadinya mad badal itu ketika ada dua hamzah ya, ketika ada dua hamzah bertemu, hamzah yang pertama harokatnya hidup, bisa fathah, kasrah, dhammah, dan hamzah yang kedua harokatnya mati atau sukun. Nah, sehingga hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Nah, kira-kira asal usulnya dari mana sih? Kok harus diganti? Jadi, asal usulnya adalah orang Arab itu kesulitan membaca ketika ada hamzah bertemu hamzah mati. Kalau kita kan gampang aja, kayak a gitu. A atau i, u, kita gampang aja. Kalau orang Arab itu kesulitan sehingga hamzahnya diganti menjadi mad, ya, menjadi bacaan panjang. Jadi berapa harokat panjangnya? Panjangnya adalah 2 harokat. Jadi cara membaca dari mad badal ini kita memanjangkan sebanyak 2 harokat. Oke, kita lanjut ya ke contoh agar lebih jelas. Contoh yang pertama, ada kata seperti ini nih, ada a'dama. A'dama. Kita lihat, ada hamzah. Hamzahnya ada 2 ya, bertemu. Hamzah yang pertama harokatnya fathah, hamzah yang kedua harokatnya sukun, itu bertemu a'dama. Kalau kita kan gampang ya bilang a'dama. Nah, digantinya menjadi adama. Adama. Nah, kita lihat. Yang diganti itu apa? Yang diganti itu adalah hamzah yang kedua, hamzah yang sukun. Menjadi apa? Menjadi mad. Madnya apa? Madnya harus cocok nih sama hamzah yang pertama. Sedangkan hamzah yang pertama itu harokatnya fathah. Fathah itu pasangannya alif, jadi digantinya sama alif. Nah, di sini mana alifnya? Alifnya itu yang fathah berdiri. Fathah berdiri itu ada artinya fathah sama alif ya. Nah, itulah alifnya. Jadi hamzah yang kedua yang sukun diganti dengan alif ya, diganti dengan alif, bacanya 2 harokat. Pembacaan yang salah, misal adama, kepanjangan salah, atau adama itu juga salah, jadi nggak mad, jadi nggak panjang ya. Kemudian kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Misal di sini ada kata seperti ini, i'manan. I'manan ya, i'manan. Maka ini diganti pembacaannya menjadi imanan. Imanan, 2 harokat ya. Kita lihat i'manan. I'manan itu ada 2 ya, ada 2 huruf hamzah. Yang pertama hamzahnya kasrah dan hamzah yang kedua sukun, sehingga hamzah yang kedua yang sukun itu digantinya menjadi dengan huruf mad. Madnya apa? Madnya ya sukun. Kenapa sih kira-kira ya sukun? Karena kita harus melihat hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama harokatnya kasroh ya. Kasroh itu pasangannya kalau di mad asli itu kan iya ya, ya sukun. Jadi kita mengganti hamzah sukunnya dengan iya sukun, dibacanya jadi imanan gitu ya. Pembacaan yang salah contohnya imanan, kepanjangan. Kalau enggak imanan, enggak panjang ya.
Sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga. Misal ada kata seperti ini, tu, tu. Maka diganti dengan utu, utu. Ya, kita lihat. Di kata yang pertama ada dua hamzah berdampingan. Hamzah yang pertama harokatnya doma, hamzah yang kedua harokatnya sukun. Sehingga hamzah sukun ini kita ganti dengan mad. Nah, madnya harus apa sih? Harus alif, harus wawu, atau harus ya? Nah, patokannya adalah hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama harokatnya doma, sedangkan untuk mad itu kalau doma pasangannya sama wawu sukun. Artinya kita ganti hamzah sukunnya dengan wawu sukun dan dibaca dua harokat ya. Pembacaan yang salah misal utu, panjangan ya, atau utu terlalu pendek jadi kurang dipanjangin, jadi nggak jadi mad ya, seperti itu. Nah, demikian adalah contoh-contoh dari mad badal. Tetapi catatannya adalah untuk lebih mudah, jadi pengertian mad badal yang sudah tertulis dalam Al-Quran itu mudah saja. Jadi kalau kita ketemu sama hamzah ya, hamzahnya bertemu dengan mad, madnya bisa wawu sukun, iya sukun, atau wawu sukun, maka itu sudah bisa disebut dengan mad badal. Jadi apabila ketemu dengan hamzah bertemu mad, itulah mad badal tersebut. Contohnya yang tadi ya. Jadi kalau di Al-Quran sudah tertulisnya kalimat yang kedua tadi yang sudah dalam bentuk penggantinya, seperti itu. Demikianlah pembahasan kita tentang mad badal kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran